Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Nova Lestari. Saya akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan membahas topik mengenai kearifan lokal dalam pelayanan publik, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen pelayanan publik ini. Langsung saja video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Margareta Clara Mote dari Fakultas FISIP, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kearifan lokal. Dalam buku berjudul Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter, Ulfa mengungkapkan arti kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu menurut buku yang ditulis oleh Magdalia Alfian berjudul Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri, dijelaskan bahwa arti kearifan lokal adalah kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Perkenalkan, saya Dini Rohman. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan juga ciri dari kearifan lokal. Kearifan lokal didefinisikan sebagai salah satu kekayaan budaya lokal yang dapat mengandung beberapa kebijakan hidup, membahas tentang pandangan hidup yang membantu atau mengakomodasikan suatu kebijakan mengenai kearifan hidup. Kearifan lokal merupakan cara atau praktik yang dimiliki atau dikembangkan oleh sekelompok orang mengenai lingkungan sekitarnya dan dilakukan secara turun-temurun. Ciri-ciri kearifan lokal terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasikan unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya lokal itu sendiri. Dan yang terakhir, yang poin keempat, memiliki kemampuan mengendalikan. Jadi, ciri dari kearifan lokal ini harus mampu memiliki kepercayaan untuk mempertahankan budaya lokal itu sendiri, yang mana bertujuan untuk dapat bersaing dengan budaya asing dan tetap mempertahankan budaya lokal itu sendiri. Saya Rizky Julman Lembu akan menjelaskan bagaimana pengaruh kearifan lokal administrasi publik dalam membangun rasa nyaman terhadap masyarakat. Pengaruh kearifan lokal ini memiliki 2 pengaruh. Yang pertama ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi ini pembangunan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya sehingga proses pembangunan komunikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan harmonisasi di daerah terus terjaga baik antara pemerintah dengan masyarakatnya dan antara sesama kelompok masyarakat di daerah. Keadaan tersebut merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan peningkatan kesejahteraan dan standar kelayakan masyarakat. Pengaruh yang kedua yaitu citra pemerintah. Pengembangan pembangunan berbasis kearifan lokal pada suatu daerah berdampak terhadap pencitraan institusi sehingga dapat meningkatkan reputasi daerah tersebut. Hal ini didorong oleh keinginan pengelola organisasi untuk meningkatkan reputasinya ke arah yang lebih baik.
Reputasi yang baik dapat dicapai dengan mendorong program-program yang berbasis masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Indarti dari Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jadi saya di sini ingin memaparkan mengenai materi poin ketiga, yaitu tentang motivasi kerja, yang dimana terlebih nilai kearifan lokal dapat mendorong motivasi kerja dan sosial kontrol. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa perlunya karakter yang positif pula pada setiap penggerak lembaga. Karena sesungguhnya, secara konstitusional, lembaga memang dihadirkan dengan norma-norma yang positif. Selanjutnya yaitu mengenai materi poin keempat tentang meminimalisir konflik sosial, yang dimana dengan adanya kearifan lokal dalam pelayanan publik, hal ini dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah agar produk kebijakan pemerintah dan sasaran serta tujuan hasil pembangunan dapat bermanfaat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat lokal. Halo, nama saya Didi Junaidi dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kearifan lokal di dalam pelayanan publik. Yang pertama ialah Jawa Tengah. Untuk mengatasi beragam persoalan di masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggagas program Jogo Tonggo. Jogo Tonggo merupakan kearifan lokal khas Jawa Tengah yang dulu banyak dipraktikkan oleh masyarakat pedesaan. Tugas anggota Satgas Jogo Tonggo ialah memastikan agar bantuan serta dukungan dari luar wilayah yang masuk ke daerahnya tepat sasaran dan tepat guna. Oke, setelah dari Jawa Tengah, selanjutnya ialah Jawa Timur. Dalam kehidupan sehari-hari, keterbukaan yang merupakan tradisi sosial masyarakat setempat telah membentuk watak diri yang kuat dari masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Budaya lokal masyarakat Jawa Timur, terutama daerah Surabaya dan Malang ke timur, yang cenderung terbuka akan membawa pengaruh pada hubungannya dengan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Wujud nyata dari keterbukaan dalam masyarakat sehari-hari dinyatakan dalam hubungan dan komunikasi sosial yang berlangsung tanpa simbol dan tidak berbelit-belit. Ya, sekian pemaparan dari saya. Jadi, kesimpulannya itu adalah kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku dari masyarakat lokal dalam hal berinteraksi dengan lingkungannya atau lingkungan tempat tinggalnya yang dilakukan secara arif. Kemudian, kearifan lokal itu sendiri berbeda-beda di setiap masyarakat atau di setiap daerah, itu berbeda-beda tergantung budaya di dalam masyarakat tersebut seperti apa. Kemudian perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun yang berhubungan dengan sosial. Perbedaan atau keanekaragaman kearifan lokal itu sendiri menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah, khususnya untuk pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakatnya itu sendiri dengan berlandaskan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat. Cukup sekian pemaparan materi dari kami terkait dengan kearifan lokal dalam pelayanan publik. Sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung, bisa langsung kita diskusikan via Google Meet. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.